Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habi Egu Pratama, NIM 1901164 dari Keperawatan 19B. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan kebakaran di dalam gedung. Kebakaran adalah musibah yang mengkhawatirkan bagi orang yang mengalaminya, karena dapat mengakibatkan berbagai kerugian. Bangunan gedung dan perabotan hangus dan dokumen penting ikut terbakar. Tidak hanya materi, pihak yang mengalaminya juga bisa kehilangan anggota keluarga atau menderita cacat permanen. Akibat musibah ini, berbagai macam hal menjadi penyebab terjadinya kebakaran pada gedung. Faktor utama yang sering kali menjadi penyebab terjadinya kebakaran adalah faktor kelainan. Terdapat 3 persyaratan dasar. Kebakaran bisa terjadi dan akan semakin membesar. Yang pertama, adanya bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar. Yang kedua, adanya sumber pemantik api. Yang ketiga, adanya oksigen di udara yang berfungsi mendukung pembakaran. Penyebab utama kebakaran dapat berkembang menjadi bencana besar bagi manusia adalah karena ketidakmampuan orang-orang yang terjebak di dalam bangunan untuk keluar dari bangunan secara cepat dan aman. Ketidakmampuan tersebut dipengaruhi oleh yang pertama, rancangan bangunan yang kurang baik dan minimnya penyediaan jalur atau rute penyelamatan diri dari kebakaran dalam bangunan. Yang kedua, tidak adanya sistem peringatan dini jika terjadinya kebakaran. Yang ketiga, tidak adanya prosedur darurat dan tidak adanya pelatihan tentang prosedur darurat tersebut. Penting kiranya awareness pimpinan di setiap tempat kerja untuk lebih fokus terhadap upaya-upaya penanggulangannya kebakaran dengan senantiasa mendukung penerapan fire safety di tempat kerja yang dipimpinnya. Peralatan sistem perlindungan pengamanan bangunan gedung dari kebakaran antara lain. Yang ke-1, alat pemadam api ringan atau APAR. Alat yang ringan dan dapat dengan mudah digunakan oleh satu orang dalam upaya memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran. 2. Alat pemadam api berat APAP yang menggunakan roda. 3. Sistem alarm kebakaran merupakan alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis. 4. Hidran. Halaman yaitu hidran yang berada di luar bangunan, gedung atau alat yang digunakan untuk menyemburkan air dengan tekanan yang sangat kuat. 5. Sistem sprinkler otomatis, yaitu instalasi pemadam kebakaran yang dipasang secara permanen untuk melindungi bangunan dari bahaya kebakaran yang akan bekerja secara otomatis memancarkan air apabila alat tersebut terkena panas pada temperatur tertentu. Yang keenam, sistem pengendali asap, yaitu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung sampai batas aman pada saat terjadi kebakaran. Berikut ini prosedur evakuasi keadaan darurat kebakaran. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, segera menuju tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa dengan cepat namun tidak berlari. Yang ketiga, lepaskan sepatu hak tinggi karena menyulitkan dalam langkah kaki. Yang keempat, janganlah membawa barang yang lebih besar dari tas kantor atau tas tangan. Yang kelima, beritahu orang lain atau tamu yang masih berada di dalam ruangan lain untuk segera melakukan evakuasi. Yang keenam, bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga. Atur pernafasan pendek-pendek. Yang ketujuh, jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang Anda dan menghambat evakuasi. Yang kedelapan, segeralah menuju titik kumpul
yang ada di tempat tersebut untuk menunggu instruksi. Prosedur evakuasi. Yang pertama, segera tinggalkan gedung sesuai dengan petunjuk tim evakuasi tanggap darurat atau ikuti arah jalur evakuasi atau arah tanda keluar. Jangan kembali untuk alasan apapun. Yang kedua, turun atau berlarilah ikuti arah tanda keluar. Jangan panik saling membantu untuk memastikan evakuasi selamat. Yang ketiga, wanita tidak boleh menggunakan sepatu hak tinggi dan stocking pada saat evakuasi. Yang keempat, beritahu bantuan terhadap orang yang cacat atau wanita yang sedang hamil. Yang kelima, berkumpul di daerah aman, muster point yang telah ditentukan, tetap berkumpul sambil menunggu instruksi selanjutnya. Pengawas tim tanggap darurat dibantu atasan masing-masing mendata jumlah karyawan termasuk yang hilang dan terluka lalu melaporkan kepada koordinator. Prinsip rute penyelamatan atau evakuasi dari kebakaran harus membawa ke arah keluar dari bangunan dan menuju ke tempat yang aman, atau biasa disebut dengan titik berkumpul. Jarak minimum titik berkumpul dari bangunan gedung adalah 20 meter untuk melindungi penggunaan pengunjung bangunan gedung dari keruntuhan atau bahaya lainnya. Titik terkumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka dan tidak menghalangi akses mobil pemadam kebakaran dan keadaan tim medis. Semua pekerja harus diberi instruksi dan pelatihan tentang prosedur penyelamatan diri dari kebakaran, karena prosedur ini harus menjadi unsur utama keselamatan dan keselamatan kerja dalam industrial training pekerja dalam gedung sasaran. Instruksi tentang prosedur penyelamatan ini juga termasuk tamu atau pengunjung atau konsumen yang datang ke gedung kantor tersebut. Informasi ini sebaiknya diberikan di atas kartu untuk tamu, pengunjung, atau konsumen, dan bisa juga dipaparkan melalui pemutaran video di ruang tunggu serta pemasangan rute penyelamatan dalam bentuk poster dan lain-lain. Semakin kita memahami prosedur penyelamatan diri, maka kesempatan untuk selamat akan menjadi lebih besar. Safety first, utamakan keselamatan kerja dan tanamkan safety behavior di setiap aktivitas kita.